Cinta itu milik semua orang yang harus dibagi, energi yang baik harus dibagi. Untuk produksi ini kita difasilitasin kan untuk ketemu sama siapapun yang kita request, yang kita rasa kayaknya gue harus interview dia deh, kayaknya gue harus alhasil setiap personil Baku Cakar itu saya interview, Rio Febrian, Mbak Ika, Mbak Mutiayu juga, semuanya deh yang aku rasa perlu yaitu ditemuin dan difasilitasin. Terus kalau untuk dialek kita ada dialek coach karena memang Bung kan orang Ambon yang lahir dan besar di Jakarta, tetapi dia tidak lupa akan roots-nya, which is Maluku. Nah, itu bertolak belakang dengan gue sendiri. I detach myself from my roots way back when. Jadi kalau misalnya orang ngobrol bahasa Ambon itu terdengar asing sekali, tapi ngerti, cuman agak sedikit apa tuh artinya gitu. Cuman ada coachnya si Kriwil, terus ya banyak diskusi sama Mas Lukman. Nah enaknya diskusi sama Mas Lukman tuh dia punya tangan yang dingin karena mungkin Mas Lukman itu adalah aktor yang wah udahlah living legend kali. Dia tahu apa yang mau dia bikin, dan kayak misalnya kalau kita punya suggestion, dia akan ngukur terus kayaknya kurang pas ya, nanti aja di belakangnya baru kita keluarin. Ya banyak diskusi sih intinya. Harus dibagi. Lagu cinta tuh nggak akan pernah ada habis masanya gitu. Lancarnya itu sih, jadi setiap hari itu ya ada problem, there will be a problem in every production, tapi penemuan solusinya itu keren banget ya. Dan proses syutingnya tuh 12 jam, itu enak banget tuh, asli cepet, syutingnya cepet tanpa ada kendala. Terus AD kita keren banget, Mbak Gadis itu. Mbak Gadis ngangenin. Hai Mbak Gadis. Hadir ya hari ini? Terus ya proses yang gue pribadi alami tuh it's more of a spiritual journey, gimana kita tuh melihat gue pribadi melihat sosok Bung Glenn sebagai orang yang sangat kuat, sangat tegar, dan setiap kan sebelum syuting gue pasti interview orang-orang yang kenal Bung. Nggak pernah sekalipun gue nemuin Bung Glenn mengeluh. Jadi emang dia nggak pernah curhat ke lo gitu, gue lagi sakit hati, gue lagi apa, gue ini enggak. Nah untuk menjadi orang yang kayak gitu, it takes a lot of power kan, to swallow all of that and keep it to yourself dan dituangin ke lagu sehingga power yang dikeluarin sebesar itu. Ya pantes lah gue ngeluarin lagu yang luar biasa juga ya. Luar biasa. Yes, dan di sini berkolaborasi sutradara ada Mas Lukman Sardi, terus di sini juga ada Mama Ute, ada Om Bucek juga. Gimana kolaborasi dari seorang Martinolio dengan Mama Ute dan juga Om Bucek untuk build chemistry kalian? Iya. Kalau Om Bucek kita dulu TK bareng. Tiba-tiba pernah jadi pemeran anak. Kalau Om Bucek emang kita udah kenal lama, tapi kalau sama Om Mute juga kenal udah lama juga ya, dari aku masih kecil juga. Jadi ya kayak ketemu hai udah akrab aja. Ya. Dan yang paling penting, perdamaian itu milik semua orang. Baik banget dengan keluarganya dari Bung Glenn. Oh iya, mikrofon ya? Iya ya. Cek. Oh iya. Jadi di sini sudah hadir ada Moses Latuehamalo, ada Rachel juga, ada Uci dan Moses adalah adik kandung dari Bung Glenn Fredly, dan ada saudara sepupu juga, ada Sasa mana ya tadi ya? Oh iya situ dia gitu. Dan ada Aldi juga, sepupu juga. Benar-benar kita bersyukur banget
kita mendapatkan support yang sangat luar biasa dari keluarga Bung Glenn. So thank you so much for coming guys, really. Thank you. Tidak kenal warna kulit, agama, dan musik yang mendamaikan masyarakat Maluku, teman-teman. Saya bersyukur banget kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul di sini dan menyaksikan teaser trailer dan juga teaser poster. Tadi ada saya sebelum ke sini pas lagi lunch ada meeting, saya ngasih lihat sebenarnya nakal. Kasih lihat si teaser posternya ini gitu. Teaser posternya saya kasih lihat ke salah satu orang itu yang lagi di meeting saya. Habis itu dia bilang, "Wih, ini kok hebat banget ya? Kok bisa dapat ya momen pas Bung Glenn lagi mengangkat tangan seperti ini, keren banget ya." Enggak lah, kan kita emang create. Hah? Maksudnya create? Kan Bung Glenn udah nggak ada. Loh, bro, itu Martino Leo di situ. Serius lo, gue pikir ini Bung Glenn gitu. Jadi teaser posternya aja itu bikin orang jadi kayak nostalgia lagi gitu sama Bung Glenn gitu. Dan Martino Leo, again, what a fantastic performance. Yes. Oh man, what a fantastic performance. Gue again bersyukur banget. Gue ngeliat tadi teasernya pun juga merinding banget karena semua orang ketika kita kasih lihat tentang film Glenn Fredly ini akan dibuat gitu ya, dan first look kemarin itu tanggal 4 Januari, mereka pada menanyakan, wih, ini gue penasaran sama kisah cintanya. Yes. Kisah cinta, dan itu betul banget gitu. Makanya di sini kita hadirkan Bung Glenn bersama kekasih-kekasihnya yang mungkin sangat berpengaruh akan musik dari Bung Glenn sendiri. Makanya cinta, musik, dan itu pun juga berimpact dengan akhirnya Bung Glenn mempunyai keluarga sendiri gitu bersama Mutia Ayu. Jadi I think ini semuanya kita kasih tahu kapan sih ketika the story behind the song. Yeah. Kenapa lagunya itu terciptakan dari Bung Glenn sendiri, dan apa sih yang terjadi di balik semua itu. Dan ya ini benar-benar Anda bisa saksikan semuanya di Glenn Fredly the Movie. Yes. Gitu. Kita bakal nyanyi bareng, kita bakal nangis bareng, kita bakal patah hati bareng. Banyak banget teman-teman juga yang langsung begitu kita kasih lihat ini, mudah-mudahan mereka, wah, gue inget nih pas lagi Januari ini jadi theme songnya gue nih ketika gue putus sama si gitu. Ya, jadi kayak gitu. Mudah-mudahan ini bisa relate banget lah ke banyak penonton di Indonesia. Siap. Ngomongin soal persatuan, di mana orang Ambon adalah keluarga yang bersatu, gitu. Di mana melalui musik kita bisa membuat menjadi persatuan, dan yang pastinya kita hanya mempunyai satu cinta, kayak gitu. Jadi itu yang saya ngomong ke Evan dan yang muncul ini, dan benar-benar the light. The light, kan ada light di atas gitu ya. Lightnya itu anggapannya kayak dia mendapatkan konfirmasi gitu dari Sang Maha Pencipta gitu, sehingga dia mengucapkan terima kasih juga gitu. Jadi in a way lagunya Glenn yaitu Terima Kasih Cinta ini yang kita visualisasikan, and this is what I love about the poster. Yes, itu dia. Wow, deg-degan nih. Selamat sore semuanya teman-teman media. Sampai saat ini, sampai saya duduk sekarang ini, buat saya masih kayak ngambang gitu. Kayak, oh bener gak sih ini gue gitu. Kayak ada di dunia ini gitu. Di dunia yang berbeda sekali dengan kebiasaan saya. Ya memang untuk saya pribadi, kalau untuk Tuhan tuh gak ada yang kebetulan ya gitu ya. Segala sesuatu gak ada yang kebetulan, dan memang betul kalau kita harus selalu memperkatakan, mengucap, berbicara selalu yang baik-baik, karena perkataan yang baik itu merupakan doa. Jadi berawal dari iseng aja sebenarnya,
saya lagi iseng nonton sama suami saya tuh saya bilang, aduh kayaknya asik ya kalau bisa main film tuh seru juga ya, satu tantangan yang lain gitu. Tapi singkat cerita nggak taunya 5 menit kemudian jawab loh sama Tuhan langsung. Lukman telepon aku, terus ya gitu ngajakin aku sampai speechless aja. Terus aku bilang, ngajakin aku jadi apa? Aku bilang sama Lukman, jadi apa Lukman? Jadi mamanya Glenn, Mama Linda. What? Aku bilang gitu. Kamu nggak salah, aku bilang gitu. Itu karena itu satu peran yang berat ya menurut saya. Baru pertama di dunia film terus disuruh main sebagai mamanya Glenn, itu luar biasa sekali kan gitu, kayaknya suatu suatu tantangan yang luar biasa, dan buat saya itu kepercayaan yang luar biasa sekali gitu rasanya ya. Dan saya mendapatkan seperti tadi yang Bu Cek bilang, saya bersyukur mendapatkan produser yang luar biasa, Rofron, Daniel, terima kasih untuk kepercayaannya. Juga Lukman pertama-tama juga untuk Lukman ya, karena dia yang meyakinkan saya bahwa saya bisa, katanya gitu. Enggak, Mama Ute pasti bisa, dia bilang gitu. Itu juga yang membuat saya yakin, oke, saya bisa gitu. Dan lebih bersyukurnya lagi, terima kasih juga untuk semua keluarga Glenn di sana, Aldi, Moses, Rachel, Uci, semuanya thanks so much untuk kepercayaannya. Semua yang ada di sini, yang sama-sama saya, lawan main saya, yang juga amat sangat membantu saya. Terus saya bilang sama Bu Cek, Bu Cek, gue gimana? Gak bisa gitu. Terus Bu Cek selalu bolak balik, enggak, lo bisa Teh, lo bisa gitu. Sama yang lain juga, sama Martino Leo juga. Aku bilang, aduh tolong dong, aku gimana? Terima kasih kalian semua juga mau sabar sama saya. Jadi orang yang baru di dunia film ini. Dan saya yakin karena semua dilakukan berdasarkan cinta, karena cinta, jadi pasti juga saya rasa akan menebar cinta yang baik buat semua yang melihat. Cinta itu milik semua orang, yang harus dibagi. Energi yang baik harus dibagi. Sebetulnya yang aku tahu juga, Glenn Fredly itu dia selalu bilang bahwa saya menjadi inspirasinya dia dalam bermusiknya dia gitu. Walaupun kadang aku juga suka tanya balik, kok gue sih masa sih gitu. Kayak oke, gitu. Banyak hal-hal yang memang mungkin banyak orang nggak pernah tahu. Kayak kita sering berdiskusi sama Glenn gitu ya, tentang hidup, tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan gitu ya. Dan satu hal sih yang selalu aku lihat bahwa Glenn itu benar-benar punya jiwa yang luas sekali dia. Jiwanya dia tuh luas sekali ya, sehingga itu yang membuat aku juga, dia juga pernah membuatkan satu lagu di album aku. Ada lagunya juga di album aku yang keberapa ya, yang kelima kalau nggak salah, apa yang keenam. Glenn pernah buatkan lagu untuk saya, dan saya sempat juga beberapa kali minta sama dia gitu, ayo dong Glenn bikinin lagi buat aku gitu ya. Sampai akhirnya yang dia bilang, belum Mama Ute, nanti ya. Sampai akhirnya justru dia nggak bikinin lagu, dia bikinin konser buat aku. Wow. Iya, itu yang sampai sekarang Uci, aduh Moses, love banget. Yes. Oh my God. Jadi kalau boleh tambahin, Iya, itu kayak kedekatan, ya kedekatan secara jiwa, hati gitu ya. Ya. Itu yang membuat aku juga, dia mempunyai tempat yang spesial buat aku. Betul. Harus dibagi. Lagu cinta tuh nggak akan pernah ada habis masanya gitu.
produksi yang keren kayak gini. Jadi gua pas produksi bilang juga sama Daniel sama Robert, kalian keren karena Lukman beruntung dia dapat support dari produser yang super keren, dan gua mendapatkan Lukman ternyata sebagai director itu luar biasa banget. Mungkin karena dia juga basic adalah aktor sehingga dia bisa menyampaikan keinginan dia as a director kepada pemain-pemainnya. Jadi kalau ada dalam satu adegan, Lukman bisa berbicara sama Leo berdua aja untuk adegan ini menurut lo apa? Lalu Leo menjelaskan, habis itu Lukman coba bisa nggak begini. Jadi itu jarang gue lihat hubungan director dengan pemain seperti itu. Jadi Lukman menurut gue as a director gue angkat topi untuk Lukman Sardi, dan gue beruntung banget Lukman dan para produser tentunya Daniel, Pak Robert, semua sepakat untuk mengajak gue terlibat di dalam Glenn Fredly The Movie, karena kangen juga mendapatkan satu tantangan dalam sebuah peran, dan di film ini gue mendapatkan itu. Juga sebagai aktor gue difasilitasi oleh produksi untuk bisa menciptakan tokoh Bung Hengki, ayah daripada Glenn Fredly. Secara pribadi gue sudah mengenal sosok Bung Hengki karena di Blok M dulu zaman kita masih di jalanan, dia senior saya, zaman Legos. Jadi waktu ketemu lagi juga sama Bung Hengki dulu, ini gua tahu dia, ya kita junior Bung. Tapi untuk memerankan tokoh itu tidak akan terjadi kalau saya tidak mendapat fasilitas penuh dari tim produksinya. Jadi I'm very humble untuk memerankan tokoh Bung Hengki, dan I'm feeling very lucky. Gua sangat beruntung bisa diajak terlibat dalam produksi ini. Ya, semoga apa yang kita kerja keras dari semua tim ini bisa menghasilkan sebuah karya yang akan jadi karya yang terbaik. Dan yang paling penting, perdamaian itu milik semua orang. Sehat ya semuanya. So udah awal aja udah mau nangis. Udah kasih tepuk tangan dong yang buat semua Mbak Mutia. Boleh di tengah Mbak Mutia, ayo silakan. Iya. Oh ini Mutia, ayo. Iya boleh bersebelahan. Silakan. Oke. Pas ngelihat poster ini dari tadi aku gak kuat gitu ya. Karena betapa kangennya aku sama Glenn. Luar biasa banget Mas Daniel. Untuk poster ini tadi Gewa bilang, Mami itu ayah ya. Mami itu ayah ya. Kapan dimulai Mami filmnya gitu. Dan juga terima kasih banyak untuk Daniel, untuk semuanya, Mas Lukman. Pokoknya aku gak bisa sebut satu-satu. Jadi beberapa hari sebelum Glenn meninggal, Glenn tuh sempat flashback, menceritakan kehidupannya dari kecil sampai detik itu mengenai keluarga. Kemarin aku mikir gimana ya Dewa mengenal sosok ayahnya. Hanya dari mungkin dari fotonya, video klipnya, lagu-lagunya. Tapi sekarang Dewa udah bisa mengenal sosok ayahnya dari film Glenn Fredly ini. So, aku minta doanya semuanya, mudah-mudahan sampai nanti filmnya tayang, banyak orang yang terberkati sama film ini gitu. So ya, suatu kebanggaan buat aku, pastinya buat Gewa, bahwa Gewa bisa mengenal sosok ayahnya dari film ini. So terima kasih banyak semuanya. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk cinta dari kalian untuk Glenn Fredly. Terima kasih. Terima kasih. Mau foto juga? Mas, maaf. Hah? Mas siapa ya? Selamat tinggal kisah sejatiku. Kita putus. Wow,
saya keluar dari rumah ini. Lagu ini bagus banget. Saya yakin sama ini.